Hai teman-teman semuanya, welcome back to our channel. Aku Ragyuran yang bekerja melaporkan langsung dari Jerman. Nah, hari ini kita mau masak. Kali ini Tuta yang masak, aku nggak mau bantuin dia biar masak sendiri. Tapi aku akan ngevlogin karena ini makanan yang belum pernah ada di vlog kita. Kita hari ini mau masak makanan Italia. Kalian tahu kan? Apalagi kalau bukan pizza, tapi nasi risotto. Ada yang pernah dengar? Jadi risotto itu adalah jenis nasi yang tipikal Italia banget gitu. Jadi berasnya itu beda. Nanti akan aku tunjukin seperti apa berasnya dan seperti apa cara masaknya. Aduh, keselak, Bo. Risotto ini banyak variasinya. Ada yang dimasak pakai anggur merah, anggur putih, pakai kaldu, segala macem. Nah, sorry tadi mati kamera. Tadi aku sampai mana ya, Bo, ngomong? Sampai bilang, risotto itu jenisnya macam-macam ya. Bisa dimasak pakai anggur merah, anggur putih, atau juga pakai kaldu. Dan kita hari ini nggak tahu tuh mau masak pakai anggur apa atau pakai kaldu. Kita lihat aja. Dan risotto itu bisa dimakan sama ikan, sama udang, sama daging, dan banyak banget jenis-jenis masakan risotto ini. Kalau kalian Google aja risotto, itu tampilan di gambarnya itu banyak banget jenis-jenisnya. Dan risotto itu bisa dimakan sebagai makanan pembuka atau juga makanan utama ya. Dan di restoran Italia, kalau kalian pergi ke Italia atau juga di Eropa, kalau kalian pasti nggak cuma pizza aja, tapi ada risotto juga. Dan ini risotto ini kebetulan aku suka banget. Aku kalau pergi ke Italia atau pergi makan Italia gitu, lebih suka makan risotto daripada makan pizza. Jadi ini risotto buatan Tuta sendiri. Kita hari ini risottonya agak sedikit berbeda, nggak pakai seafood atau udang-udangan, tapi pakai daging. Makannya nanti pakai daging gitu. Tapi risottonya sih kalian terserah ya. Kalau yang nggak mau makan daging bisa risottonya aja. Nanti bahan-bahannya aku tulis di deskripsi box dan kalian bisa lihat cara masaknya. Dan siapa tahu kalian bisa mempraktekkan. Aku nggak tahu di Indonesia apakah ada jenis nasi risotto ini ya. Kemungkinan ada. Kalau nggak ada pakai beras biasa, mungkin bisa ya, tapi nggak pernah coba karena kita selalu pakai beras yang benar-benar jenis risotto gitu. Beras yang memang untuk masakan risotto itu. Pokoknya tonton terus sampai habis biar kalian tahu. Ini dia berasnya teman-teman, beras risotto. Jadi ini banyak banget juga jenisnya ya. Ada yang murah, ada yang mahal, macam-macam. Dan ini kita pakai merek, sebenarnya nggak boleh promosi ya, Bo. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi ini berasnya itu seperti ini, nanti aku akan tunjukkan. Jadi dia berasnya itu agak bulat-bulat gede gitu, beras risotto namanya. Boleh dibilang sih kayak beras catu ya, kayak beras bulog gitu. Jadi aku nggak tahu kali di supermarket ternama di Indonesia pasti ada dong ya beras risotto, masa nggak ada sih. Nah, kita akan pakai sekitar das alles jetzt komplett. Ya. Ini sekitar 375 gram karena Tuta akan pakai satu bungkus 375 gram ya. Beginilah bentuk berasnya teman-teman. Ini akan aku tunjukkan di tangan. Nih, tuh begini bentuk beras risottonya ya. Pastilah ada ya teman-teman ya, masa nggak ada sih di Indonesia. Tuh kan. Yuk, tahap yang pertama, kalian panaskan panci. Lalu pakai mentega bisa, pakai margarin bisa, atau kalian pakai minyak juga bisa. Minyak ya, maksudnya bukan minyak. Kedengeran nggak sih aku ngomong? Dengar dong ya. Nah, kita hari ini pakai mentega. Pakai mentega ya, cairkan.
Bahan berikutnya, masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah cincang-cincang halus. Bawang putihnya sekitar 2 siung, bawang merahnya sekitar 3 siung kecil atau 1 siung yang besar. Kalau kalian punya bawang merah besar kayak di Jerman ya. Digongseng sampai wangi. Nah, lalu masukkan berasnya diikutan gitu. Jadi berasnya digongseng bersama bawang merah dan bawang putih tadi. Pakai api yang kecil. Setelah itu kalian bisa masukkan ya anggur ya teman-teman ya. Kalau kalian karena nggak pakai anggur segala macam, kalian bisa gunakan air aja. Kebetulan kita pakai anggur putih, nggak banyak, sedikit. Pakai anggur putih, diaduk. Nah, setelah itu masukkan air sekitar 500 ml lah ya kira-kira. Wie viel ist das ya? 500? Kayaknya. Ja, das waren jetzt ungefähr ein halber Liter. 500 ml. Nah, kalau kalian nggak masukin wine, nggak masukin anggur, kalian bisa masukkan airnya lebih banyak lagi ya, sekitar 700 ml. Setelah itu masukkan kaldu buatan sendiri seperti biasa. Kalau kalian sudah punya, kalau kalian belum punya, kalian bisa pakai yang bungkusan seperti merek-merek yang ada di Indonesia aja ya, mau Royco kek, Masako kek, terserah. Setelah itu dimasak, dibiarkan seperti ini dengan api yang sedang dan harus dikacau-kacau, diaduk-aduk supaya merata itu berasnya masaknya. Nah, kalau kalian mau masak normal risotto, sebenarnya sih gitu aja ya, tinggal pakai garam dan merica. Tapi kalau kalian mau ditambahin saffron, kayak misalnya ini Tuta, dia pakai saffron. Ini kalian kenal dong ya, saffron ini ya kan, yang warna merah-merah begitu. Nah, lalu Tuta masukkan si saffron ini ke dalam sekitar ya berapa lah, ini saffron mahal banget ya Wak, segitu, nggak tahu deh berapa harganya kalau di Indonesia. Jadi dimasukin 0,2 Gramm. Kira-kira 0,2 gram kata Tuta. Das macht. Jadi warnanya nanti akan ada orange merah gitu. Okay. Kalau kalian nggak punya saffron, nggak usah, nggak apa-apa, udah jadi gitu aja tadi. Tinggal dirasain nanti pakai garam sama merica. Dan kalau kira-kira kurang air, tambahin air. Kalian bisa lihat dia, karena nasinya itu harus masak gitu. Jadi tadi keseluruhan sekitar ya 700 sampai 900 ml air atau kaldu ya. Insgesamt Liter Flüssigkeit. Pokoknya kata Tuta kira-kira hampir 1 liter nanti airnya, supaya nasinya itu pulen tapi mateng gitu. Jangan sampai nggak mateng ya kan. Udah jadi nih, tinggal dibiarin aja dimasak. Masukkan garam sesuai selera ya Wak. Jadi nanti kalian harus rasakan itu gurih-gurih, asin-asin, kaldu-kaldu, dan juga mungkin kalau mau pedas bisa taruh bubuk cabai kalau mau ya. Nein, kein cabai. No cabai? Kein cabai. Nggak pakai cabai, nanti aku makan cabainya di luarnya aja karena aku masih ada sambel. Nah, setelah itu ditutup
Tapi sekali-sekali diaduk-aduk ya. Nah ini Tuta tambahin air sedikit lagi karena sambil diaduk sambil kelihatan gitu kalau nasinya belum pulen, belum mateng, tapi kaldunya udah mulai habis. Jadi kalau kalian tutup, kalian harus lihat sering-sering ya, dan diaduk-aduk dan ditambahin air sedikit-sedikit gitu. Pokoknya kira-kira sampai jadinya 1 liter deh. Sebagai makanan pelengkapnya, sayurnya, kita kebetulan punya asparagus. Jadi asparagusnya ini yang warna hijau, karena kan di Jerman tuh ada asparagus yang warna kuning ya, putih ya. Ini digoreng aja gitu, digoreng apa sih, dipanggang lah ya, digoreng, dipanggang, terserah kalian, yang penting minyaknya dikit aja. Jadi nanti kita makan risottonya pakai asparagus dan juga pakai sate daging. Tuh, kita sambil aduk-aduk. Aku mandorin aja ya. So, ini tahap air teman-teman. Kaldunya udah kering, nasinya sudah sudah mateng, rasanya udah endang es taurina. Kalau kurang kalian tambahin garam dan merica dan bumbu cabe. Nah, Tuta biasanya suka menambahkan sedikit apa ini, ya Allah lupa, mentega. Mentega refill. Bisschen. Nah itu tahap akhir ya. Kalau kalian mau, kalau kalian nggak mau, nggak usah pakai mentega. Tapi kalau kalian punya mentega bisa ditambahin lagi. Dan tambahin parutan keju. Normalerweise Parmesan habe ich so bekommen. Biasanya keju parmesan, tapi kita lagi nggak punya keju parmesan. Ini pakai keju cheddar aja. Das ist kein Cheddar. Sonden. Das ist ein Hartkäse. Pokoknya terserah lah ya. Mas in Indonesia nih so lagi. Oke, sekalian pakai parmesan bisa, pakai keju hard bisa, pakai keju cheddar bisa, nggak pakai keju bisa, mau pakai kejukan hatiku juga bisa. Pokoknya terserah. Diaduk-aduk lagi sampai dia sedikit lebih mengering dan mengental. Setelah itu jadi deh risotto saffrannya. Saffran ini mahal sekali loh teman-teman. Nah, kita mau makan sate. Tadang. Jadi ini steaknya daging sapi ya teman-teman ya. Jangan kan bilang babi lagi. Ini sapi. Itu tau udah mau manasin. Dan satenya sate ya Wak. Aku orang Medan jadi ngomongnya sate. Nah, dimasak, digoreng. Jadi tidak perlu makan di restoran, bisa makan di rumah dengan harga terjangkau, kualitas rumahan, sehat walafiat. Tuh, steaknya. Nah, cara masak steaknya Tuta itu setelah digoreng satu arah, lalu digoreng dua arah, maksudnya dibalik-balik, lalu ditaruh merica, garam. Setelah itu dibungkus dengan alufolio gitu, bungkusan yang bisa dipanggang lah kira-kira. Kalau kalian nggak punya bungkusan, kalian panggang gitu aja juga nggak apa-apa. Setelah itu dipanggang sekitar bilangnya 10 Minuten. sekitar 10 menit lah 10 Minuten Timer. dipanggang. Nah kalau kalian mau, kalau kalian punya panggangan ya, kalau enggak kalian goreng lagi itu dia sampai matang. Tapi Tuta tuh lebih suka kayak gitu, jadi digoreng sedikit kira-kira 2 menit, 3 menit seperti ini tadi kan, 2 menit, 3 menit. Setelah itu dipanggang 10 menit. Kak, kok banyak banget masaknya sampai 4 sate? Nah yang 2 di sana kita mau makan malam ini, yang 2 ini mau dibawa yang untuk besok.
satu dibawa kerja sama Tuta, satu aku makan siang besok. Kenapa dimasak sekarang? Karena besok aku males masaknya sendirian. Jadi dimasak sekarang aja. Besok tinggal dipanasin di microwave, tinggal dimakan deh gitu. Dan Tuta besok pagi bisa dibungkus dan dibawa kerja sama dia. Ya dia di kerjaan bisa dipanasin di microwave di kerjaannya. Nah teman-teman, aku mau tunjukin dulu seperti apa ini kelihatan penampakan makanannya. Dadang, ini dia hasil dari Tuta. Kayak di restoran-restoran ya, dagingnya masih lembut gitu. Terus pakai risotto, pakai asparagus. Yuk kita makan. So, Alexa, Alexa, Timer aus. makanan yang satunya lagi udah mateng, daging yang satunya lagi kita baru mau makan. Apalagi ya, aku rusakin ini makanan orang Italia. Aku mau makan pakai sambal terasi ABC. Ya kan? Kita rusakkan aja lah, nggak apa-apa ya. Maafkan aku orang Italia. Makananmu aku rusak dengan cita rasa Indonesiaku. So, Selamat makan. selamat makan. Guten Appetit, Schatzi. Bon appetit, bon appetit. So, selamat makan teman-teman. Kita akan cobain pakai terasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ein bisschen fest, aber es ist ganz gut, ne? Ini enak banget sumpah. Kayak di restoran-restoran Italia. Tapi ini bikin sendiri, bikinan Tuta sendiri. Was mir? 100 kemah. Apalagi pakai sambal belacan ini, sambal terasi ABC, tambah enak. Gampang kan cara bikinnya? Kalian bisa makan pakai udang, pakai ikan goreng, udang goreng, kerang goreng, kerang rebus. Aduh. Atau nggak mau pakai daging juga bisa, gitu aja. Tumben ya Allah aku makan pakai apa? Meser, pisau dan garpu. Aku emang gak terlalu pintar makan pakai garpu gitu. Lebih enak makan pakai tangan ya. Jadi kalau aku makannya suka di gonta-ganti. Motongnya pakai yang kanan, makannya ganti lagi pakai yang kanan. Kali Eka harus belajar sama Farah Queen kali ya. Tapi sebenarnya bisa kok kayak gini. Kayak Tuta gitu. Tapi Was habe ich schon wieder? Essen mit Messer kan. Tapi Ich glaube, wie sonst. lama Wak. Lambretta kalau aku makan pakai begitu-begituan. Kalau di restoran sih oke ya. Restoran mewah mau nggak mau kan harus duduknya rapi, cantik, makannya ala-ala Syahrini. Di rumah sendiri mah sepati ya. Wie würde ich das sonst essen, außer mit Messer und Gabel? Mit Hand. Kannst du bei Rendang machen, bei Steak. Ganz auch.
Aku pasti diketawain sama haters nih, nggak pandai makan pakai garpu dan sendok. Peduli amat, Cin. Mit den Haters? Was mit denen? Nee. Ja, das dir schon, dass ich jetzt nicht mit Messer mal. Kalian harus ikutin ini resep. Terus kalian bisa makan pakai tangan di rumah kalian, ya kan? Weißt du, wird sich darüber aufgeregt, dass du nicht mit Messer und Gabel isst oder essen kannst oder essen willst oder was? Ja. Der für Idioten. Pakai sambal lagi. Tuh. Colek-colek di sambalnya. Aku dulu di Indo nggak suka makan asparagus, tapi setelah tinggal di Jerman suka banget. Oh, was sagst du? Ja, lecker. Enak. Oder? Ini mah kayak di resto-resto ya, Wak. Soll noch ein bisschen Risotto? Soll noch ein bisschen Risotto? Ya, ini bisa. Tambah risotto dikit aja. Mau ditambahin batu dikit risottonya. Soalnya kurang nih, ini enak banget sumpah. Ini boleh dijilat, nggak boleh teman-teman. Hah? Di Jerman itu paling pantang pisaunya dijilat. Jadi jangan sekali-kali melakukan itu. Betul. Kita habiskan nih
1 bungkus sambalnya. Parah. Aduh, enak banget sumpah. Ja, satt. Sa. Lezat, tos, enak banget sumpah. Gitu aja tadi masakan dari Tuta dan Tusum. Schön, Mann, Mann. Kenyang. Semoga kalian suka vlog kali ini. Vlognya berbeda karena ini makanan restoran banget yang dimasak di rumah. Semoga kalian bisa nyontoin dan kalian bisa masak, bisa makan. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kita pamit dulu. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Aku Rager nih, Mukeji melaporkan langsung dari Jerman. Aku sampai mau kesel. Ciao. Tschüss.